adik-adik. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online dengan Kalikia. Adik-adik, apa kabarnya? Doa Kalikia semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Adik-adik, di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Dia rela turun ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, sehingga kita juga sampai di saat ini masih diberikan nafas hidup dan udara yang segar. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian karya terbesar. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Dan Engkau juga masih memberikan kami nafas hidup hingga di saat ini. Udara yang segar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Dan di saat ini Tuhan, kami mau berbakti kepadamu. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami juga teringat akan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang mau lawat. Tuhan berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan yang daripadamu saja Tuhan. Di mana puji dan syukur kami akan naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur sekali karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan kita mempunyai jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ada yang tahu? Iya betul, dengan berdoa, baca firman Tuhan. Masih dibaca nggak renungannya setiap hari? Masih rajin berdoa? Kakak yakin pasti kalian masih rajin berdoa ya, dan baca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik, di samping itu, selain kita mengasihi Tuhan dengan berdoa, baca Alkitab, kita juga harus apa? Mengasihi sesama kita. Kita dapat menolong orang-orang yang susah lewat kelebihan kita. Misalnya, kita mempunyai makanan yang lebih, kita bisa memberikan kepada orang yang tidak mampu. Atau, misalnya adik-adik punya teman yang tidak bisa pelajaran apa gitu. Terus kalian juga bisa bantu. Tapi bukan di dalam ulangan ya adik-adik, tetapi dalam belajar biasa. Misalnya dia minta tolong, bukan ulangan gitu, adik-adik bisa membantu mereka. Ya, itu bentuk kasih kita juga kepada Tuhan. Kalau kita begitu mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Ya, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Kita nyanyikan sama-sama ya, adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eli. Sebelumnya, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan Kak Eli. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Eli di ibadah daring hari ini. Adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan dengan Kak Likia. Sekarang, mari kita siapkan Alkitab kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hikmat kami, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah menyiapkan diri, hati dan pikiran kami. Tuhan berkati kami, agar melalui firman hari ini kami mendapat kekuatan. Beri kami hikmat agar kami boleh memahami setiap rancangan Tuhan di dalam hidup kami melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita, Kak Eli ingin bertanya, masih ingat tidak beberapa minggu sebelum Natal tahun lalu, adik-adik membawa sesuatu dari rumah dan mengumpulkannya di gereja? Masih ingat? Ada yang membawa pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, minyak goreng, makanan ringan juga ada. Nah, itu semua kita kumpulkan. Lalu menjelang Natal, kita guru-guru sekolah minggu membagikannya ke beberapa panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Nah, apakah itu artinya adik-adik? Dan kita semua sudah menjadi berkat bagi sesama? Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 6-14. Ya, kita buka sama-sama adik-adik, kita baca. Ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham dari kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, adik-adik, kisah hari ini diangkat dari salah satu kisah perjalanan Rasul Paulus saat menyebarkan Injil di kota-kota di Asia. Salah satu kota yang didatangi ada di Galatia. Adik-adik, saat Rasul Paulus mengunjungi Galatia, dia melihat kelompok jemaat Kristen Yahudi
yang sudah mengaku percaya kepada Kristus dan menerima Injil Kristus terpengaruh, bingung adik-adik. Mereka dipengaruhi oleh sekelompok orang Yahudi yang belum menerima Kristus, belum menerima Injil. Dan kelompok yang kedua ini sangat taat dan mereka berusaha untuk hidup sempurna, taat kepada hukum Taurat. Dan mereka ini mempengaruhi kelompok jemaat Kristen yang baru percaya kepada Kristus. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, kamu harus hidup taat kepada hukum Taurat. Kalau tidak taat bagaimana? Kamu akan kena kutukan, hidup dalam kutukan. Apa kutukannya? Kamu akan binasa. Kenapa? Karena keselamatan itu kamu dapatkan hanya jika kamu taat kepada hukum Taurat. Dan Rasul Paulus marah adik-adik mendengar hal ini. Rasul Paulus mengingatkan, hei kamu jemaat Galatia, kamu ingat Abraham, Bapak Abraham. Ingat adik-adik, karena rancangan keselamatan yang besar dari Allah yang dimulai dari Abraham. Saat itu adik-adik, Abraham tanpa ragu meninggalkan tanah kelahirannya Ur bersama dengan seluruh keluarga dan harta bendanya pergi ke tanah yang dijanjikan Allah. Dia yakin pada janji Allah. Lalu Abraham juga percaya bahwa Allah akan memberi dia keturunan yang banyak. Meskipun sudah lanjut usia, dia tetap berpegang pada janji Allah. Dia akan mendapat keturunan. Dan Allah menepati janjinya adik-adik dengan lahirnya Ishak bagi Abraham dan Sarah. Nah, jadi Rasul Paulus mengingatkan, sebelum hukum Taurat ada, Abraham sudah menunjukkan imannya kepada Allah. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Eli tadi bilang, karena imannya ini, Allah memberkati Abraham menjadi bapak bangsa yang besar dengan keturunan yang banyak. Bahkan melalui Abraham ini, banyak bangsa lain yang menerima berkat. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Galatia agar mencontoh teladan iman dari Abraham ini. Bahwa kutukan karena ketidaktaatan pada hukum Taurat itu sudah dihapus adik-adik oleh darah Kristus di kayu salib. Ingat, Rasul Paulus juga mengingatkan pada jemaatnya bahwa keselamatan untuk orang Kristen yang percaya kepada Kristus adalah bukan karena ketaatan pada hukum Taurat adik-adik, tetapi karena dari darah Yesus yang menebus dosa kita semua. Itu keselamatan kita satu-satunya. Dan karena anugerah kasih-Nya yang begitu besar, yang telah menembus dosa kita semua adik-adik, kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, bagi sesama kita. Kita menjadi saluran berkat-Nya, saluran kasih-Nya. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Yaitu bahwa kamu adalah garam dunia yang akan menggarami seisi dunia. Dan kamu adalah terang dunia yang menerangi kegelapan. Ingat, itu perintah Tuhan kepada kita, agar kita menjadi saluran berkat-Nya, menjadi garam dan terangnya, dimanapun kita berada adik-adik. Lalu bagaimana kita bisa terus menjadi berkat bagi sesama kita dengan menjadi garam dan terang ini adik-adik? Ada satu kisah nyata tentang seorang mantan pilot yang mungkin adik-adik pernah tonton tayangannya di acara televisi. Seorang bapak yang bernama Budi Suhardi. Beliau adalah mantan pilot maskapai penerbangan terkenal di negeri kita Indonesia dan di beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Singapura. Nah, kisahnya dimulai tahun 1999. Saat itu Pak Budi dengan keluarganya sedang menonton tayangan televisi dan mereka sudah bersiap untuk menyantap hidangan yang mereka pesan. Nah, adik-adik, saat itu sebetulnya situasinya Pak Budi hendak berdiskusi dengan keluarganya untuk merencanakan liburan keliling dunia adik-adik dengan dana yang sudah mereka tabung selama bertahun-tahun. Tetapi adik-adik, pada tayangan televisi itu mereka melihat satu kisah, yaitu tentang
pengungsi dari Timur-Timur. Saat itu adik-adik sedang terjadi konflik antara Indonesia dengan Timur-Timur. Timor Leste sekarang ya. Dan banyak pengungsi dari Timur-Timur yang masuk ke perbatasan ke Indonesia, kembali ke Indonesia, dan di sana mereka harus berjuang tanpa punya rumah, tanpa memiliki apa-apa. Dan kondisi mereka sangat menyedihkan. Dan Pak Budi dengan keluarganya melihat kondisi ini, kemudian Pak Budi mengusulkan pada keluarganya, bagaimana kalau dana untuk liburan keliling dunia ini mereka gunakan untuk membantu para pengungsi ini. Dan adik-adik, keluarganya, istri dan kedua anaknya setuju dan mendukung rencana tersebut. Kemudian singkat cerita, Pak Budi beserta keluarga dengan banyak bantuan dari berbagai pihak mengirimkan bantuan ke sana, mengunjungi para pengungsi di kamp pengungsi Atambua, kota yang tidak jauh dari perbatasan dengan Timor Leste. Dan di sana ternyata kondisinya lebih menyedihkan lagi. Banyak anak-anak dan bayi-bayi terlantar. Dan ini menggerakkan hati Pak Budi dengan istri. Kemudian akhirnya 2 tahun kemudian mereka berinisiatif untuk mendirikan satu panti asuhan adik-adik. Untuk merawat anak-anak ini. Tidak hanya merawat tetapi juga menyekolahkan mereka. Tidak mengizinkan orang-orang untuk mengadopsi anak-anak ini, tetapi tetap membiarkan mereka di sana dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang hingga mereka besar dan bahkan sampai lulus dari perguruan tinggi dan bisa kerja mandiri. Pak Budi dengan istri selama bertahun-tahun hingga saat ini di panti asuhannya, kemudian mendidik anak-anak ini, memberi mereka pelatihan, berbagai pelatihan seperti pertanian, peternakan, sehingga mereka bisa mandiri adik-adik. Nah adik-adik, itu satu contoh kisah dari Pak Budi Suhardi ini yang membuat keputusan yang besar dan menggunakan apa yang dia miliki untuk membantu orang lain, membantu sesamanya. Dan bagaimana dengan kita adik-adik di tengah situasi pandemi seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Di tengah keluarga kita, di lingkungan kita, di dunia maya kita. Apa kita bisa melakukan sesuatu? Tentu saja adik-adik. Satu, pertama, kita harus menjaga diri kita sendiri adik-adik. Kesehatan kita. Tetap tinggal di rumah. Hindari pergi kemana-mana. Tetap menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan tetap mengerjakan pekerjaan kita. Bantulah orang tua kita adik-adik. Saat adik-adik melihat mereka lelah, bantulah mereka. Dan mungkin adik-adik juga bisa menjaga adik-adik di rumah. Atau membantu pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Dan juga adik-adik terus belajar dengan semangat. Dan menyebarkan semangat itu kepada teman-teman sekolah yang adik-adik temui di dunia maya. Melalui sekolah daring. Terus bersemangat adik-adik. Mungkin bisa saling membantu jika ada pelajaran yang sulit. Bisa berdiskusi bersama. Itu juga satu bentuk bantuan yang kita bisa berikan pada sesama kita adik-adik. Atau di lingkungan kita. Atau adik-adik mendengar ada saudara keluarga yang sakit. Kita bisa bantu mendoakan. Mendukung mereka. Atau mungkin adik-adik memiliki sesuatu yang bisa dibagikan. Silahkan adik-adik. Kak tahu ada banyak orang yang berbagi di tengah situasi seperti ini. Ada yang menaruh banyak makanan di depan rumahnya sehingga yang lewat bisa mengambil. Silahkan. Dan ada yang menyumbang melalui banyak lembaga. Itu juga baik adik-adik. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk negeri kita ini ya. Supaya kita semua bisa melewati pandemi ini. Nah adik-adik, ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 9, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ayat hafalan kita adik-adik ya. Dan sekarang mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, Allah kami yang maha belas kasih, terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami boleh terus bersyukur kepadamu.
Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami yang kami yakin dan percaya Tuhan Maha mendengar. Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam pengharapan kepadamu, dan kami juga boleh belajar menjadi saluran berkat Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan melalui firman hari ini. Ya Tuhan, melalui doa kami ini, kami teringat kepada bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami. Tuhan, berkatilah upaya mereka untuk memulihkan ekonomi negeri kami ini, sehingga bangsa kami dapat melewati masa pandemi ini. Kami juga teringat kepada setiap tenaga medis yang sudah berjuang siang dan malam untuk kami semua Tuhan, keselamatan pasien. Tuhan, kiranya berkati dan lindungi mereka dengan keluarga mereka juga, agar mereka boleh selamat melewati ini. Tuhan, kami juga teringat kepada setiap keluarga di negeri ini yang mungkin saat ini sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka kasihi. Tuhan, berilah mereka kekuatan dan penghiburan dan pengharapan, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan saja dan boleh tetap merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, juga kami teringat pada setiap keluarga di negeri kami yang saat ini sedang berjuang mendampingi anggota keluarga mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga memberi mereka kekuatan dan kesabaran, dan mampukan mereka Tuhan untuk terus mendampingi anggota mereka yang sakit. Tuhan juga kuatkan dan pulihkan setiap pasien akibat COVID-19 ini. Juga setiap anggota keluarga yang kami kenal atau tidak kami kenal, yang saat ini sedang terbaring sakit, kiranya Tuhan tolong jamah dan pulihkan. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi adanya. Tuhan, juga kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing, orang tua kami, pekerjaan dan kesehatan mereka, kesehatan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh meletakkan pengharapan kami senantiasa di dalam tangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.